Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Putri Pemantasari akan menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan optimalisasi kepesertaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada program Taspen Life. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan optimalisasi kepesertaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada program Taspen Life yang digelar di Aula Bupati Kuburaya pada Senin 3 September tahun 2022. Kegiatan yang dihadiri oleh 200 peserta, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam menyampaikan bahwasannya perbedaan antara PNS dan P3K ialah jaminan hari tua atau pensiun. Oleh karenanya, Yusran Anizam berharap para P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dapat memanfaatkan atau mengalokasikan dana dengan tepat sehingga saat hari tua tetap sejahtera. Program Taspen Life adalah program asuransi yang dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi individu seperti proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan serta asuransi penyakit kritis. Kepala Cabang Mandiri Taspen Andri Prasetyo Nugroho mengatakan dirinya bersama Mandiri Taspen siap mengawal dan membantu para P3K Kabupaten Kuburaya untuk mempersiapkan hari tua dengan baik. Kegiatan hari ini dalam rangka sosialisasi terkait dengan optimalisasi program dari PT Taspen, PT Bank Mantap, ya. Kita sebagai ASN ini banyak program sebenarnya dari bagaimana PT Taspen dan PT Bank Mantap ini sebagai perusahaan juga yang terkait langsung dengan ASN, ya. Program-program yang bisa membahagiakan kita sebenarnya. Di sini salah satunya yang disosialisasikan terkait dengan contoh misal Taspen Life bagi pegawai-pegawai P3K kita. P3K ini kan kita ketahui tidak menerima pensiun, ya, tidak menerima pensiun. Nah, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan pensiun untuk mereka? Nah, di sini melalui program Taspen Life ini salah satunya persiapan untuk itu, sehingga semua ASN P3K tetap bisa tenang bekerja, ya, tetap bisa maksimal, tapi sudah mempersiapkan diri untuk masa pensiunnya. Nah, khusus yang hari ini kami mengadakan kerjasama perihal hak untuk P3K, di mana P3K ini sebenarnya kan disamakan dengan ASN. Namun ini juga kami mengakomodir dari keinginan P3K itu sendiri, karena masa kerja mereka hanya 5 tahun, ya, di mana ketika mereka memang tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah daerah, maka mereka itu akan menerima namanya minimal itu kan jaminan hari tua untuk mereka, jaminan hari tuanya. Nah, ini juga kami mengakomodir dari pertemuan sebelumnya, di mana bagaimana sih kalau P3K itu sekiranya nanti lepas dari kontraknya itu menerima pensiun juga, kan begitu. Kerjasama kan, Pak? Yang pertama yang jelas gini, pertama kantor Taspen yang satu. Nah, artinya kita mensupport peserta-peserta yang mungkin jauh dari PT Taspen, bisa kita kawal, kamilah yang jemput bolanya berkaitan baik itu yang aktif maupun yang P3K seperti ini. Jadi apapun penyebab beliau berhenti, entah karena memang kontraknya habis, entah karena pensiun, entah karena penyebab lain meninggal dunia ataupun yang lainnya, nanti kamilah yang mengawal. Tujuannya apa? Tujuannya ASN itu nanti nggak dipersulit, merasa bahwa proses itu kita gampang. Karena memang proses pencairan dana di PT Taspen nggak ada yang dipersulit, karena memang prosesnya setelah persyaratannya lengkap pasti akan dibayarkan. Bupati Kuburaya menerima kunjungan kerja dari pemerintah Kota Nihama, Jepang.
Bupati Kuburaya menerima kunjungan kerja dari pemerintah kota Nihama, Jepang di ruang rapat Pamung Praja 1 pada Selasa, 4 Oktober tahun 2022. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa Kabupaten Kuburaya sebagai sumber pangan terbesar di Kalimantan Barat, dengan harapan produk-produk yang tidak ada di Jepang dapat didatangkan dari Kabupaten Kuburaya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Nihama, Jepang, Mr. Kato Tatsuhiko, menyambut baik terhadap apa yang disampaikan oleh Bupati. Ia mengatakan bahwa di tempatnya belum ada pemberdayaan pertanian dan perkebunan, sehingga dengan adanya kunjungan kerja ini dapat saling bertukar informasi dan pengalaman bagi kedua belah pihak. Ini mudah-mudahan bisa langsung juga dari Kuburaya. Hasil dari Zoom meeting banyak 4 kali sejak bulan Juli Agustus yang lalu, dan kita terus melakukan komunikasi. Nah, keseriusan ini adalah sebuah langkah itikat baik karena kita ingin kerjasama dalam bentuk bagaimana agar utamanya adalah penguatan hal-hal kapasitas SDM, dan sekaligus ini juga untuk melangkah melihat potensi dari sisi pertanian, perikanan, budidaya wilayah kita dan tentu masyarakatnya. 浦谷家には住友林業さんが植林事業をしています。住友林業は我々の新居浜市が発祥の地です。それでその住友林業さんの会長さんの、ご提案もあって、久浦谷県と新居浜市とで、何かできることがないかなと、そういうご提案があったもんですから、今回訪問させていただきました。Begini, berawal dari ide yang dimiliki oleh Presiden Direktur Sumitomo Forestry. Karena di wilayah Kuburaya ini mereka sudah menjalankan usaha hutan industri. Jadi sebenarnya cikal bakal pemikiran untuk kerjasama antara Kota Nihama dengan Kabupaten Kuburaya ini usulan dari mereka. Kemudian karena apa hubungannya Sumitomo Forestry dengan Kota Nihama? Kota Nihama ini merupakan kota kelahiran perusahaan Sumitomo di Jepang, gitu ya. Dan Sumitomo Forestry ini punya kaitan besar dan mereka sudah berhasil mereboisasi hutan yang rusak segala macam di daerah Nihama. まずですね、人と人との交流をして、久浦谷県の人たちが新居浜あるいは愛媛に来ていただいていろんな技術を習得してもらうというのがまず考えられると思います。 Jadi pemikiran dasar yang saya bisa ambil dari pertemuan hari ini adalah kami ingin membina kerjasama dengan mengirimkan pemuda-pemuda dari Kuburaya untuk belajar ke Nihama, kemudian menguasai teknologi yang bisa diterapkan di Kabupaten Kuburaya ini. それと Dan satu lagi, 新居浜の人間がこちらに来ることによって豊かな自然、なおかつ今非常に世界的にする SDGs の先駆者がパイオニアが新居浜の住友なんです。それをこちらの方で今現実に豊かな自然がありますから、それをどういうふうにして残していくかというのも勉強する機会にもなると思います。 kunjungan kami ini. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Putri Permatasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.